Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Saudara, kali ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang sangat bermanfaat dan dapat mengubah hidup kita di sepanjang hari ini bila kita menerima dan melakukannya dengan tulus hati. Namun sebelumnya saya mohon dukungan saudara untuk membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara share videonya, like, komen kalau saudara merasa diberkati, dan di subscribe. Sekaligus klik tombol loncengnya supaya kalau ada video baru, saudaralah yang pertama kali mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tema kita pagi ini adalah menjalani hidup tanpa sandiwara. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dongeng memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh, atau perkataan yang bukan-bukan atau tidak benar. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 4 dicatat di sana bahwa mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan yang menindabobokkan, khotbah yang bisa membuat tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Tanpa disadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tapi tempat mencari hiburan, penghilang kepenatan. Akhirnya gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Para pelayan Tuhan pun saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tampak rohani. Para pembicara pun menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan keras yang berisikan teguran dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Ini adalah jebakan iblis, saudara. Padahal teguran keras firman Tuhan bertujuan membangunkan kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13-14 mencatat, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.